Creative City Worship. So it's not a happy Sunday, but it's a Good Friday. Ada banyak berita baik hari ini di Good Friday ini. Dan hari ini kita hadir di sini, kita bukan hanya datang karena ini tanggal merah dan kita orang Kristen dan kita datang beribadah. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk berhenti sejenak untuk mengingat satu momen yang mengubah segalanya hari ini. Momen ketika kasih tidak hanya diucapkan, tetapi juga dibuktikan. Kasih itu ada di sana. Hari ini kita mungkin masih melihat simbolnya. Tapi di salib itu, dia memilih untuk bukan hanya menanggung penderitaan, tapi dia memilih cara yang tidak familiar. Cara yang bukan menjadi favorit untuk menunjukkan kasih, menunjukkan cinta. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal untuk bilang, I love you atau aku sayang sama kamu. Tapi di kayu salib itu dia pilih cara yang gak familiar. Untuk memberikan hidup yang baru buat kita. Dia memilih untuk tinggal, dia memilih untuk bertahan, dia memilih untuk mengasihi sampai selesai. Dan mungkin hari ini kita semua yang ada di sini datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Ada yang capek, ada yang kecewa, ada juga yang datang dengan ucapan syukur, dengan banyak momen kemenangan, dengan banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi kabar baiknya, the good news in Good Friday, salib itu cukup untuk semuanya. Kasihnya cukup untuk setiap kita yang datang di sini. Gak ada yang dapat porsi 20%, yang satu 70%, yang satu 10%. Tapi kasihnya cukup untuk kita semua yang ada di sini. So hari ini aku mau mengundang kita semua yang hadir di sini, kita mau menyatakan syukur kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, kita mau sembah Dia, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Dia. Karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Biar ini boleh menjadi ungkapan syukur kita, boleh menjadi momen refleksi kita. Betapa kasih yang sempurna itu tidak akan pernah ada lagi. Dan Dia sudah selesaikan di kayu salib. Thank you Lord Jesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku
cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sungguh berharga kami tinggikan. Kami milik-Mu Tuhan, biarlah segala pujian bagi-Mu. Kita katakan sekali lagi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh tidak akan pernah ada lagi kasih yang lebih besar seperti ini. Kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for this love. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you
Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can lift it high and lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing
Engkau saja yang termulia Tuhan, yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau pilih cara yang paling gak biasa untuk kasih tahu betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh memilih hidup kami. Engkau boleh memilih untuk menyelamatkan kami di saat banyak pilihan yang bisa Engkau pilih. Tapi Engkau membuat keputusan yang terbaik di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini segala sesuatunya hanya untuk Engkau Tuhan. Semuanya tentang Engkau, kami mau naikkan, kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab hanya nama-Mu lah yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak terima segala pujian kami. Dan di hari ini Tuhan kami tidak berduka, tapi kami berpengharapan karena kami tahu Engkau mati untuk kami dan Engkau akan bangkit dan akan menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, bagi mulai segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari semua yang sudah diselamatkan di tempat ini kita katakan amin. Dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita agungkan Dia, kita katakan dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, kami tinggikan, Yesus Tuhan, Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata selamanya, yang bertata, Kau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Kita mau katakan ini dengan penuh keyakinan, penuh dosaku dihapuskan. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Hari ini kita ada di sini memperingati kematian seorang raja. Lebih dari seorang raja. Kita memperingati Allah yang rela mati buat kita. Allah yang memberikan hidupnya untuk kita supaya kita bisa hidup hari ini. Sang Pencipta yang memberi hidupnya. Sang pemberi kehidupan yang rela kehilangan kehidupannya. Sang pemberi nafas kehidupan yang menghirupkan nafasnya pada kita semua hari ini. Dia menghirupkan nafasnya yang terakhir. Tangan yang sama dari Tuhan yang membentuk kita, yang menciptakan kita. Tangan yang sama juga itu yang terpaku di kayu salib. So what's good about this Friday? Kalau hari ini dibilang Good Friday, what's good about it?
Buat aku suka bahasa Indonesianya yang bilang Jumat Agung. Karena hari ini Tuhan kita yang penuh kemuliaan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Hari ini kita merayakan apa yang disebut sebagai kasih yang sejati. Cinta yang sejati. Kita mau baca sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di situ dibilang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa kita butuh pendamaian? Apakah kita musuhan? Ya. Karena dosa kita jadi musuhnya Allah. Alkitab katakan karena dosa kita jadi seterunya Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Ya saya menulis, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Ketika Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita for a purpose, untuk sebuah tujuan. Apa tujuan itu? To have a relationship dengan Dia. Dia ciptakan kita supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. To have a close relationship dengan Dia. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita ingat di Kejadian, kitab Kejadian, di Taman Eden Tuhan taruh 2 pohon. Yang pertama di tengah itu Dia taruh pohon kehidupan. Lalu di sebelahnya ada 1 pohon lagi yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu iblis datang dan apa yang dia bilang? Dia bilang gini, benar gak sih Tuhan bilang kalau kamu makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat itu kamu akan mati? Iblis berikan doubt, iblis berikan keraguan. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan seperti ini perkataan iblis. Kalaupun Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon itu, emang kenapa? Itu yang iblis katakan. Kejatuhan manusia, kejatuhan kita semua. Yang pertama adalah ingin seperti Allah. Ingin atur semuanya sendiri. Ingin menjadi Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Kita ingin semuanya sesuai dengan kepentinganku, sesuai dengan apa yang aku inginkan, sesuai dengan waktuku, sesuai dengan aku. Aku ingin mengatur kehidupanku sendiri. Itu artinya makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita jadikan keinginan kita itu menjadi Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Menjadi pusat atas kehidupan sendiri. Ingat, yang diciptakan di tengah adalah pohon kehidupan. Tapi kita jadikan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri, menjadi pusat kehidupan kita, menjadi Tuhan kita. Kita balik posisinya. Semenjak saat itu kita jatuh dalam dosa. I say kita karena I believe kalau kita ada di posisi Adam dan Hawa saat itu, we would still do the same. Karena dosa kita dipisahkan dari Allah. Dan upah dosa adalah kematian. Kejadian 3 menulis, Allah adalah yang kudus. Dan ketika kenajisan itu bertemu dengan Allah yang kudus, ingat dosa adalah ketidakkudusan. Ketika ketidakkudusan bertemu dengan yang kudus, yang kotor ini akan kalah. Jadi dosa bertemu dengan Allah, dosa akan mati. Jadi yang seharusnya kita dapati adalah kematian. It's nature. Gelap, terang gak bisa bersatu. Kalau kita matiin sekarang semua lampu ini jadi gelap. Begitu ada 1 lilin aja, you can see it. Kenapa? Karena kegelapan hilang dengan adanya terang. Sama seperti kita. Dosa dan Allah tidak bisa bersatu. That's why kita jadi musuhnya Allah. That's why kita jadi seterunya Tuhan. Allah yang kudus, bertemu dosa maka dosa akan mati. Nah saat itu agar manusia tidak mati dan binasa selamanya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ambil Tuhan ambil seekor binatang, disembelihnya.
ada darah yang tertumpah di situ. Darah artinya apa? Hidup. Ada hidup yang menggantikan kehidupan manusia yang seharusnya mati. Disembelilah binatang itu, lalu apa? Diambil kulitnya. Di Kejadian 3 tulis ini semua, ada darah yang tertumpah. Nah, kulit itu diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi dia yang merasa dirinya najis dan malu. Saat mereka berdosa, mereka sadar bahwa what I did was wrong, bahwa aku kotor, aku telanjang, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Tapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah lakukan, dia berinisiatif terlebih dahulu untuk supaya kita tidak binasa. Supaya apa? Supaya tetap ada hubungan antara Allah dengan manusia. Supaya kita terus tetap terhubung. Ada darah yang tertumpah. Pengorbanan pertama terjadi. Korban substitusi pertama terjadi. Darah pertama yang tertumpah sebagai lambang kehidupan yang harus mati. Menggantikan kita, manusia yang harusnya menerima upah kematian itu sendiri. Dan kita lihat dari awal manusia jatuh dalam dosa itu, kita tidak dicampakkan. Dan Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dia kejar terus, dia cari terus. Yang cari duluan siapa? Tuhan. Adam, di manakah engkau berada? Dia kejar kita terus. Tuhan senantiasa mau kita punya hubungan dengan dia. Maka mulai dari hari itu, misi penyelamatan dimulai. There's a mission untuk menyelamatkan kita. Korban dikorbankan supaya manusia senantiasa bisa dekat dengan dia. Misi penyelamatan, misi pendamaian yang tadi ditulis. Untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah. Inisiatifnya Tuhan. He wants us. He wants you. He wants me. I believe kita ada di sini, duduk di tempat ini, bukan sebuah kebetulan. I know Tuhan merencanakan ini semua dari sebelum kita lahir. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang mendengarkan ini, you are at the right place at the right moment. Tuhan mau kejar kita. Tuhan mau cari kita. When we're sitting here, Tuhan sudah rencanakan itu. He wants to have a relationship dengan kita. Kata korban dalam bahasa aslinya, itu artinya sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekat kepada Allah. That's the word, korban. Harus ada darah yang tertumpah untuk supaya kita ditebus dari dosa dan kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Makanya dari awal Allah selalu berinisiatif kejar kita dan kasih solusi supaya manusia bisa terus mendekat kepada Dia. Korban yang disembelih mengambilkan tempat kita. Kematian menggantikan manusia untuk menghapus dosa. Makanya ada hari raya Paskah. Kalau teman-teman tahu, Paskah apa yang kita rayakan hari ini, bahasa aslinya dari Pesach. Bahasa Aramnya Paskah. Artinya apa? Melampaui atau melewati. Loh, kok aneh artinya? Melampaui atau melewati. Di Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Ini dia kejadiannya. Kenapa melampaui atau melewati? Upah dosa, maut. Allah datang, maut, kalah, kita mati. Makanya harus ada darah yang tertumpah agar supaya kita tidak mati. Ini prosesnya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Manusia jatuh dalam dosa yang pertama, ada binatang yang disembelih, darah tertumpah. Kemudian ayat 22, kamu harus mengambil seikat apa? Hisop. Pernah dengar kata ini sebelumnya? Hisop. Dan mencelupkannya kemana? Ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Disapukan. Gerakannya gimana? Disapukan. Ambang atas, darah, diambil dengan hisop, ambang atas pintu dan darah. Dan sampingnya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan Allah menjalani Mesir untuk menulahinya. Maut datang. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, ambang atas dan tiang pintu itu dengan darah, maka
Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulahi. Maka maut itu akan lewat. Darah tertumpah, kita tidak mati, maut lewat. Ini latar belakangnya. Jadi supaya tidak merenggut nyawa mereka, maka ada korban yang disembelih. Menggunakan apa? Seikat hisop. Dengan gerakan apa? Membentuk tanda salib. Hisop itu seperti apa sih bendanya? Ini gambarnya. Ini dia hisop. Tanaman yang digunakan untuk melukiskan, untuk menorehkan darah. Dan benda yang sama, kalau teman-teman tahu, digunakan kepada korban yang sejati. Korban sejati itu siapa? Yesus Tuhan yang menjadi manusia di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk sebuah misi penyelamatan. Darah yang tertumpah once and for all. Sekali untuk selamanya. Ia harus menjadi korban sekali dan selamanya. Mengambil dosa kita, menggantikan posisi kita yang seharusnya mati di kayu salib. Yohanes 19 tulis seperti ini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, misinya dia, berkatalah dia, supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Dari sejak kita jatuh dalam dosa, udah ada misinya Tuhan. He knows what to do, He knows what He have to go through untuk menyelamatkan kita. Dia tahu dia harus mati. Di situ dia bilang, aku haus. Dan di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada sebatang apa? Hisop, benda yang sama. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah ia meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. It's a mission for him. Kita yang harusnya ada di kayu salib itu. Kita yang harusnya bersalah. Kita yang harusnya dihukum atas semua dosa dan kesalahan kita. Kita yang berdosa. Tapi Yesus Raja. Dia Allah. Pencipta seluruh semesta ini, dia tinggalkan sorga untuk ada di dunia. Berjalan bersama dengan kita, mengajarkan kita. Dan bukan cuma ngomong, dia buktikan pengorbanannya. Kalau dia bilang inilah kasih yang sejati. Tidak ada kasih yang melebihi seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu dia. Dia yang gak mengenal dosa, dia yang kudus, dia harus tanggung dosa kita. Dan itu semua ada dalam misinya supaya genaplah yang tertulis di kitab suci. Itu ada dalam rencananya sejak awal. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Hisop di sini melambangkan penyucian dan pengampunan dosa. Mazmur 51, 7 dan 9 tulis begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita semua. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hanya darahnya. His divine plan. Rencananya yang agung. Rencananya yang mulia. Itu yang membuat kita bisa ada di sini hari ini. Dan semua bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang detail. Tuhan kita adalah Allah yang tahu sedemikian rupa. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang menjadi inisiatifnya dia. Dan detail sampai sedetail-detailnya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Waktunya Tuhan. His timing is always perfect. Amin. Amin. Kalau kita belum mengalami apa yang kita doakan, His timing is always perfect. Waktunya dia jauh melebihi waktu kita. Ingat, kita bukan Tuhan atas kita sendiri. Waktunya Tuhan selalu yang paling sempurna. Hari ini 3 April. Menurut para scholar sudah dihitung. Paskah, hari raya Paskah selalu terjadi di hari Nisan ke-14. Dan setiap tahun itu berubah. Tapi tahun ini adalah hari yang sama yang terjadi di waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini sama, 3 April. Sama di tahun 33 waktu Tuhan Yesus mati. Ini dia harinya. This is the day. Sama persis. Isn't it amazing? Keluaran 12 ayat 6. Bilang begini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Korban itu harus.
ada sampai hari yang ke-14 bulan ini, Nisan 14. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. God is in the detail. Kenapa waktu ini penting? Senja. Senja itu pukul 3 sore kejadiannya sampai sunset, sampai matahari terbenam. Nah, kita tahu Tuhan Yesus disalibkan pada hari raya yang sama dan jamnya juga sama ketika mereka menyembelih domba untuk mengorbankannya sebagai penebus dosa. Setiap hari raya Paskah ini semua orang yang mau dosanya dihapuskan membawa korban ke dalam bait suci. Jam 9 pagi prosesnya itu dimulai penyembelihan. Dan semua orang membawa sekian banyak domba untuk dilakukan penyucian. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Ada darah yang harus ditumpahkan. Jam 9 pagi dimulai terus sampai puncaknya jam 3 sore. Semua orang berkumpul. Jadi digambarkan jalanan bait suci itu penuh dengan darah yang mengalir. Darah korban yang mengalir. Dan pada waktu yang sama anak domba Allah dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Markus 15 ayat 22 bilang seperti ini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya. Ini juga udah tertulis. Di Mazmur juga tulis mereka akan mengundi pakaiannya katanya. Jadi ini sungguh penggenapan akan janji Tuhan. Ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ia mulai disalibkan jam 9. Dan when he said it is finished, dia mati itu jam 3. Hari jam 9 disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. The timing is perfect. Waktunya Tuhan itu gak pernah salah. Ada satu ayat lagi. Lukas 23 bilang begini. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12 lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kenapa para scholar bisa tahu 3 April tahun 33? Karena gerhana matahari terjadi pada tahun itu, di jam itu. Makanya di date back. Dan ini yang meneliti bukan orang Kristen. So, sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, gerhana matahari terjadi. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia serahkan nyawanya. Dia bukan mati karena seluruh luka. Dia bukan mati karena dia udah gak kuat lagi, no. Dia mati karena dia serahkan nyawanya. Dia mati bukan karena dia dihianati oleh Yudas. Dia mati karena ini misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kematiannya di kayu salib bukan ketidaksengajaan. Bukan karena pengkhianatan, tapi memang itu misinya dia jauh dari semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kita lihat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita harusnya lihat diri kita di sana. It is me yang seharusnya mati di kayu salib. Dengan semua kebobrokanku, semua apa yang dunia gak lihat, apa yang selama ini kita berusaha sembunyikan dari dunia. Kita selalu ingin portray yang terbaik kan kepada semua orang. Tapi isi hati kita hanya Tuhan yang tahu. That's why I said aku ini sampah yang Tuhan ambil dan dia sucikan, dicuci bersih. Dan dia izinkan aku untuk melayani dia sebagai hambanya. It is an honor. Kita yang seharusnya dihukum mati karena dosa. Tapi Tuhan ambil, Tuhan tukar dengan dirinya sendiri. Semua waktu ini membuktikan tidak ada yang terjadi di luar kekuasaan Tuhan. Amin. Apapun yang sedang kita alami tidak ada yang terjadi di luar kekuasaan Tuhan. Dan waktunya selalu sempurna. Karena begitu detail dia menunjukkan kuasanya. Gak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencananya. I want to show you namanya tabir bait suci itu seperti apa. Ini adalah bait suci pada waktu itu. Ini caranya Tuhan untuk ada hadir dengan manusia. Disuruh buat ini semua supaya kehadirannya bisa ada di tempat ini. Kenapa? Karena tanpa instruksi dari dia, begitu ketemu kita yang mati.
Tabir bait suci adalah kain yang memisahkan ruang maha suci di dalam itu dengan yang di luar. Jadi kalau teman-teman baca, kain ini disulam dengan gambar kerub. Nah, digantung di 4 pilar kayu akasia berlapis emas. Ini kainnya. Ukurannya tinggi 18 meter. Wow. Kayaknya even taller than this. 18 meter. Lebarnya 9 meter. It's about this size nih. Tebalnya 10 cm. Setebal telapak tangan nih. Kain setebal itu. Oke. Kain yang sama ditarik kuda pun itu gak bisa sobek. Karena tebal banget tenunannya. Ini tebal loh. Pernah robek kain? Itu aja udah susah. Robek baju susah kan? Alkitab mencatat kalau mereka dalam keadaan berduka, lagi sedih, dia robek bajunya kan. Daud lakukan itu. Ayub lakukan itu. Ketika dia dalam keadaan duka yang sangat, dia robek. Nah, ini kain setebal itu. Robek. Robeknya dari mana? Dari atas ke bawah. Di Markus 15 ayat 37. Bilang seperti ini. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Kalau manusia yang robek dari bawah ke atas. Itu pun impossible, ditarik kuda juga gak bisa. Dan ini dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya Yesus. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kematian Yesus di kayu salib merobek tabir yang setebal itu yang tidak mungkin dirobek oleh manusia. Menghapus jarak antara Tuhan dengan manusia. So we no longer need bait yang seperti itu. Proses korban yang disembelih enggak. We no longer need that. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia adalah korban sejati. Once and for all. Dan itu adalah inisiatif dari dia. Karena robeknya dari atas ke bawah. It is never about us. Kita selalu pikir bahwa kita yang kejar Tuhan. Kita selalu pikir bahwa kita yang Tuhan gitu, aku lakukan ini untukmu Tuhan, aku perbuat ini untuk no. Semua Tuhan sudah lebih dahulu lakukan buat hidup kita. That's why ketika kita melakukan semua hal, it needs to come from the love yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Supaya semuanya itu keluar dari dalam hati kita. It is in our keputusan kita mau jadi hambanya Tuhan. Tuhan gak pernah paksa kita. Jadi udah gak ada jarak lagi antara Tuhan dengan manusia. Jarak pemisahnya sudah dihapuskan. Mungkin sekarang kita rasa jauh dari Tuhan. Mungkin sekarang kita kayak berasa, aku datang ke gereja mungkin bisa dihitung jari selama setahun. Mungkin selama ini kita merasa kita kayak jaga jarak sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita mau trace back, lihat benar-benar nih. Tuhan tetap jaga kita loh. Tuhan tetap ada di situ loh. Tuhan tetap taruh sidik jarinya untuk tuntun kita loh. Mau lari kemana kita, Tuhan kejar. Dia selalu menginginkan relationship dengan kita. Dulu ada sebuah lagu, kalau teman-teman ingat zaman dulu banget. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Ingat? Apa katanya? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Katanya, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Sampai di ujung bumi pun kita mau lari. Katanya, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini
kepadamu. Dia yang bawa kita dekat sama dia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Aku mau hari ini kita lihat apa yang Yesus harus lalui untuk menebus dosa kita. Apa yang Yesus kerjakan untuk kita ada di sini. Apa yang Yesus lakukan untuk membawa kita dekat kepada dia. Ada sebuah kain yang disebut sebagai Shroud of Turin. Teman-teman pernah dengar? Ada gambarnya? Nah, Shroud of Turin ini sudah diteliti lebih dari 2000 scholar dan mereka menyimpulkan, ada sebuah buku yang bagus sekali dari Jeremiah Johnston, dia tulis judulnya Body of Proof. Ada 2000 scholars, peneliti, dia melakukan PhD di ini, khusus untuk benda ini, Shroud of Turin. Akhirnya mereka semua mengambil kesimpulan bahwa ini benar adalah kain yang membungkus Yesus. Jadi semua yang ada debunknya, semua yang bilang ini bukan, semua dijawab semua. Dan sampai sekarang belum terjawab lagi gitu. Jadi dengan penelitian mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kain yang membungkus Yesus. Kalau dilihat secara kasat mata nggak kelihatan ya, kayak apa sih nggak jelas. But ada yang bilang ini tuh lukisan yang baru ditulis tahun 1200-an. Tapi udah diteliti dan tidak ditemukan adanya pigmen atau cat atau garisan kuas di sini. So it's not a painting. Itu bukan bikinan. Kalau teman-teman mau ambil handphone sekarang, ambil handphone teman-teman semua. Ada tim Android, ada tim iPhone. Oke. Di Android ada di setting namanya color inversion. Coba ketik aja di setting inversion, nanti keluar color inversion. Kalau di iPhone namanya classic invert atau smart invert. Itu gunanya apa? Dia akan balikin warna di handphone kita semua. Oke. Once you do that, buka kamera. Buka kamera. Then you can see bahwa ini adalah sebuah negatif. You can see. Ini kepalanya di sini. This is the head. Ini badannya. Ini tangannya. Ini kakinya. Bekas paku menunjukkan orang ini disalib. Ketemu gak? Bisa? Bisa ketemu gak? Oke. Ini sisi sini depan. Ini sisi belakangnya. Ini sisi punggungnya. Ini sisi mukanya. So you can see apa yang terjadi dengan orang ini yang dipercaya sebagai Yesus. Tidak ada yang bisa jelaskan secara mikroskopik, tidak ditemukan garis kuas sampai paint. Dan di teknologi di zaman itu tidak bisa membuat apa yang kain ini miliki. Gak bisa. Ada hal-hal medis yang terjadi di gambar ini yang sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Diteliti sampai polen. Polen itu serbuk sari. Ada 38 polen dari 50 polen yang ditemukan di kain ini. Dan itu semua akurat sesuai dengan daerah yang disebut sebagai Yerusalem. Kalau seorang mau membuat ini kembali, masa sampai segitunya dia buat? Dia cari semua polen, dia taburin di kainnya. Kayaknya teknologinya belum sampai segitunya. Terlalu detail untuk itu. Dan gak ada peneliti yang bisa jelasin bagaimana gambar ini bisa ada di kain ini. Karena gambar ini tercetak tanpa membakar kain tersebut. Jadi akhirnya salah satu peneliti namanya Paul Delarsaro menyimpulkan setelah dia melakukan penelitian 5 tahun lamanya, dia tembakkan laser ke kain yang sama. Dan akhirnya dia berhasil melakukan hal yang sama, mencetak gambar tanpa panas. Dengan teknologi itu setelah 5 tahun dia bisa lakukan itu. Tapi cuma di area sebesar perangko besarnya. Gak bisa teknologinya untuk bikin sebesar 14 kaki ini panjangnya. Dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan itu 34 miliar watt. Ada yang nyetir mobil listrik di sini? So you know energi. 34 miliar watt.
Dalam waktu 1/40 miliar detik, itu dia laser yang bisa cetak sebesar perangko. Ini, it's way beyond us. Dan yang membuat orang-orang peneliti ini, orang-orang pintar ini akhirnya bilang bahwa, wow, it is something yang di luar apa yang kita bisa comprehend. Dan percaya bahwa Yesus beneran bangkit. 1 Petrus 1 ayat 2. I want us to grasp this. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Segimana sih perjalanannya dia. Apa yang terjadi sama dia. Untuk menebus dosa kita. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita semua ini. Supaya taat kepada Yesus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Percikan darahnya. Aneh banget ya, bisa ada kata percikan darahnya. Do you know the only way darah bisa terpercik? Ada 2 hal. 1, ini cambuk yang digunakan. Di film yang kita tonton, cambuk itu panjang ukurannya. Tapi sebetulnya pendek. Do you know kenapa pendek? Supaya bisa kontrol movement. Supaya kejadiannya orang depan cambuk, tarik, orang belakang cambuk, tarik. Supaya bisa kontrol. Kalau terlalu panjang susah kontrolnya. Bisa kena orang lain. Ini supaya bisa kontrol. Bandul ini kalau nempel di badan, begitu ditarik, bukan cuma kulit yang ikut narik. Daging juga ikut narik. Copot. Makanya dibilang percikan. Mahkota duri yang selama ini kita tahu bentuknya lingkaran. Tapi menurut penelitian dari Shroud of Turin tadi, kalau ngelihat gambarnya, bentuknya itu bukan lingkaran seperti itu. Bentuknya helm. Kenapa? Karena sampai di atas itu ada punctured wound. Sampai di atas kepalanya itu ada. Dan darahnya itu ngumpul di belakang, kelihatan dari kainnya itu nanti. I have a replica of paku yang digunakan. I want you to pass this on. Kalau teman-teman lihat paku ini, gedenya 15-20 cm. I wanna thank my son, dia bikinin ini. Dia 3D print ini. So we can see. Teman-teman tahu kenapa ini bengkok? Kalau lurus, masuk lurus ya. Bengkok ini ada tujuannya buat mereka. Supaya ketika diputar, it inflicts more pain. Ada kesengajaan. So I want you to see this. Oper aja, lihat. Sebesar itu. Pakunya bukan di mana, bukan di sini. No, di sini. Kenapa? Sesuai dengan Shroud of Turin itu di sini. Kalau di sini robek, nggak akan bisa tahan berat badannya, copot. Di sini ini ada tulang pangkal, dipaku di situ. Kaki dipakunya di mana? Di image yang kita lihat pakunya di sini. Tapi sebetulnya pakunya di sini. Kenapa? Karena cuma tulang ini yang kuat menahan beban dari berat badannya. Dipaku di samping sini. And it shows the Shroud of Turin. Kelihatan. Mahkota duri, Kejadian 3 tulis. God is in the detail. Di Kejadian 3 waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Dibilang apa? Dengan susah payah engkau akan melahirkan. Dengan susah payah engkau harus bekerja mencari nafkah. Dengan susah payah tanaman berduri itu yang akan muncul. Ayatnya bilang begini. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi mahkota duri dari semenjak itu sudah menjadi kutukan. Kutuk yang seharusnya buat kita. Dia gantikan his crown of kings. Dia raja. Yang harusnya pakai mahkota emas. Digantikan dengan mahkota duri. Yang artinya apa? Kutuk yang harusnya buat kita diambil oleh dia. He takes over the curse yang seharusnya buat kita. Karena dosa kita dikutuk, itu yang diambil.
gambar ini semua apa yang Yesus harus jalani untuk menebus dosa kita. Kepala, wound patternnya menunjukkan bahwa mahkotanya itu bundar, bukan cuman di lingkaran. Shoulder abrasion, ini adalah ketika dia memikul salib. Dan salib yang dipikul kalau di foto-foto, di gambar bentuknya udah jadi seperti ini. Tapi itu terlalu berat, gak akan bisa. Akhirnya yang dipikul cuman ini nih. Yang sisi horizontalnya dipikul dari sini. Ditunjukkan dari shouldernya. Luka, cambukan, luka semuanya. Side wound ini ketika ia ditusuk lambungnya. Dan yang keluar bukan cuman darah, tapi darah dan air. Tangannya terlihat panjang sekali. Kenapa? Karena di Mazmur ditulis seperti air tercurah dan segala tulangku lepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur, luluh dalam dadaku. Kenapa? Tangannya kelihatan panjang semua, kenapa? Karena copot semua dari sendinya. Ketarik semua. Tapi tidak ada tulang yang patah di tubuh Yesus. Kenapa? Sesuai dengan nubuatan. Tidak ada tulang yang patah di tubuh dia. Ini dari sisi belakangnya, kenapa clench gitu, kenapa tegang? Karena ada sebuah kondisi namanya rigor mortis. Ketika manusia meninggal, ada jamnya, semuanya kaku gerakannya. Semuanya kaku, diem. Ini dia bekasnya, bekas luka nih, foot, kakinya yang dipaku di sini. If you see this, kalau kita beli barang, semua ada harganya. Misalnya sepatu harga sekian, baju harga sekian, apa semua. Kita makan ada risitnya. Kita makan apa tuh ada harganya. Kenapa? I see this as a receipt sebagai dosaku. Sebagai kehancuran apa yang harusnya aku terima. Dibayar lunas satu persatu sama Tuhan. Semua sudah dibayar lunas. When he died on the cross, selesai. Makanya dia bilang, it is finished. Selesai sudah. Secara hukum, secara legal, aku sudah mengambil hukuman yang menjadi hukumanmu. Sudah aku pikul di atas kayu salib. It is done. That's why there's no more condemnation. Tidak ada lagi yang bisa bilang bahwa engkau enggak layak. Engkau enggak. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah selesaikan semuanya. So we have hope. Nah dalam kondisi ini, ketika dia di kayu salib, detik-detik terakhir dia masih bilang begini, Eli, Eli lama sabachthani. Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu sebuah teriakan enggak ada pengharapan? No, itu sebuah nyanyian. Kalau teman-teman baca di Mazmur 22 dengan judul yang sama, berjudul Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? It's a song. Judulnya adalah nyanyian rusa betina. Dan itu nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa ini untuk memperingati setiap tahunnya terjadi. Mereka hampir musnah. Tapi karena Esther taat kejadiannya sehingga Tuhan selamatkan mereka. 3 hari lamanya mereka hampir musnah, tapi hari yang ketiga Tuhan bebaskan mereka dari belenggu orang-orang yang ingin memusnahkan mereka. So, ketika kejadian ini diulang setiap tahun, they know it's a song. Begitu dibilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan sebuah kayak, Tuhan meninggalkan dia. No, dia Tuhan. Tapi itu sebuah nyanyian pengharapan untuk siapa? Untuk mamanya yang ngelihat anaknya di atas kayu salib hancur seperti ini. Dia bilang, apa mama, don't worry. Aku harus lakukan ini untuk menebus dosa kita semua. Tapi untuk menebus dosa kalian semua, dia tidak berdosa. Tapi dalam 3 hari aku akan bangkit. Ada pengharapan, in 3 days ada pengharapan. Sunday is coming. Hari ini tanggal 3, hari Minggu nanti tanggal 5. Ketika ia bangkit, Sunday is coming. Ada pengharapan, this is not the end.
This is not the end. Kalau cuman sampai di sini, akhirnya dia mati. Yesus seorang pahlawan yang luar biasa. Dia korbankan dirinya. Tapi karena dia bangkit, dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Ada pengharapan, ada harapan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, know this, Sunday is coming. Sunday is coming. There's hope. There's joy. Misi penyelamatan sudah selesai. It is finished. Maut tidak berkuasa lagi atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Permasalahan utama kita adalah ketika kita mati, kita kemana sih? Sebenarnya kita semua ini lagi nunggu mati. Intinya itu aja di dunia ini. When we are born, we are waiting to die. But after this, when eternity happens, sama siapa kita berada? Di mana? Itu bukan tempat, itu bukan, tapi itu kebersamaan sama siapa? Think about it. Ketika ia bangkit tadi kain kafan tutupkan. The energy yang harus keluar untuk itu burst out in a single moment. Keluar, makanya bisa mencetak ini. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apapun itu. The same energy pushes goa batu yang besar itu untuk terbuka. Perlu gak Tuhan buka goa batunya untuk dia bisa jalan keluar? He can just go out at any time, terserah dia. Goa batu yang terbuka itu bukan untuk dia keluar, tapi untuk kita bisa lihat ke dalam apa yang terjadi. Supaya kita bisa belajar siapa Tuhan kita. Supaya kita bisa tahu seberapa mulia dan berkuasanya dia. Ketika ia selesaikan permasalahan utama kita, maut, eternity. Kita tahu bahwa kepada dianya kita bisa punya pengharapan. Amin. Amin. Petugas boleh bagiin perjamuan kudus. When they found goa batu yang terbuka, ketika mereka menemukan apa yang ada di dalam, yang ditemukan di dalam itu adalah kain yang terlipat rapi. Kain ini terlipat rapi. Teman-teman pernah makan di restoran yang pakai taplak yang di sini. Kalau kita selesai makan, apa yang kita ambil taplaknya, kita ya udah selesai gitu, menunjukkan kita udah selesai makan, kita remes, udah selesai gitu, kita taruh berantakan, artinya kita udah selesai makan. Tapi kalau kita lipat rapi, kita taruh, misalnya kita mau pergi kemana, it shows that I'm coming back. It shows that aku belum selesai nih, and I'm coming back. Kain yang ditemukan pristine, rapi. Hey, it's not over, I'm coming back. Oleh sebab itu, let me close with this. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Ini maknanya untuk kita. Dan sesudah yang dapat binasa ini, kita mengenakan yang tidak dapat binasa, memperoleh keselamatan. Kita percaya Tuhan Yesus mati untuk kita di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan it is finished. Kita diterima, we are accepted, we are loved. Kita disayangi oleh dia. Jadi gak usah kita mesti cari-cari penerimaan di luar. No, Tuhan sudah lakukan ini. It means you are precious in His eyes. Kita kenakan yang tidak dapat mati itu. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Tidak ada lagi maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Death, where is your sting? Udah tidak ada lagi kekuatan dari maut. Kenapa? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah mengalahkan dosa. Tuhan sudah menebus dosa kita.
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, all of us, berdirilah teguh, bilang sama-sama, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Relationship with God. Amen. Amen. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. He has done it all. Dia sudah lakukan semuanya. It is finished. It is done. Berdirilah teguh. Have hope. Sunday is coming. Have hope. You know. Dia sudah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang menjawab doa kita. Dia Allah yang mendengarkan keluh kesah kita. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita bukan Tuhannya, Dia Tuhannya. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Kita gak cuma melayani Tuhan di tempat ini. Main musik, usher, stage. Kita gak cuma melayani Tuhan di tempat ini. Tapi dimanapun kita berada. Kita memberitakan Tuhan yang sudah mati buat kita. Kita menyatakan kasih-Nya Dia. Sebab kamu tahu, in relationship with God, maka semuanya ini gak sia-sia. Without that relationship with God, semuanya itu nothing. Sia-sia. Gak ada yang kita lakukan itu yang berarti tanpa Tuhan. In relation with God. So gak usah lari lagi teman-teman, mau kemana? Tuhan udah kejar, Tuhan tangkap, Tuhan pilih. Tuhan tahu kita ada di mana, Dia yang ada di sana. Lebih dahulu. Tuhan pegang tangan kita melalui apapun yang sedang kita alami. Amin. Amin. Untuk apa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washing your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Dan segenap hati katakan, Worthy is the Lamb, Dia yang layak. seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Kau bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. I can lift it up. Engkau Raja atas kehidupan kami Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb.
Maka malam sebelum ia diserahkan, ia sedang bersama dengan murid-muridnya berkumpul bersama untuk makan bersama. Dan apa yang Yesus katakan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Sambil ia berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang dipecahkan untuk menebus dosamu. Maka perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Biarlah pengorbanannya di kayu salib. Itu yang menjadi nafas kehidupan kita setiap hari. Dan setiap langkah kehidupan kami bilang Engkau Tuhan Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Raja atas kehidupan kami Tuhan. Mari kita makan sama-sama untuk mengingat apa yang Ia lakukan di kayu salib. Setelah itu ia mengambil cawan yang isinya adalah anggur. Ia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan atas penebusan dosamu. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apapun yang menjadi penghalang kita saat ini, dengan darahnya kita sudah dilayakkan, kita sudah disucikan, kita sudah dibersihkan. Kita diampuni karena kasih-Nya pada kita. Mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Mari kita minum sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Hari ini kami belajar betapa berharganya pengorbananmu di kayu salib. Engkau bayar harga yang paling mahal. Salibmu membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu mahal harga yang Engkau bayar Tuhan untuk menebus hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menebus kami semua Tuhan. Terlalu mahal harga yang Engkau bayar Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi. Engkau pilih kami. Engkau tulis kehidupan kami. Engkau tulis rencana kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau tangkap kami dimanapun kami berada saat ini. We thank you Jesus. We thank you God. Biarlah kiranya hari-hari kami bisa memiliki hubungan dengan Engkau. So we can have a relationship with you God. Biar kami senantiasa mencari Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau sampaikan. Itu menjadi makanan buat kehidupan kami. Kami haus akan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Kami lapar, kami ingin senantiasa ada bersama dengan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu itu yang kami kejar, itu yang kami cari dalam setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Karena kami gak bisa hidup tanpa Engkau. We know that God. Dan kami mengucap syukur hari ini ada. Kami mengucap syukur kami bisa memperingati salib-Mu, memperingati kematian-Mu Tuhan. It's so precious, it's so precious. Sungguh sangat berharga Tuhan. Kami tahu ada harapan. Kami tahu ada masa depan. Kami tahu Engkau bangkit. Kami tahu kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Oleh sebab itu, saat ini apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami jalani, biarlah kiranya kami bisa taat atas apa yang Engkau mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau rendahkan hati kami, kami mau tundukkan keinginan kami mau menjadikan diri kami tanah liat yang Engkau bisa bentuk sedemikian rupa Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan karena kami tahu itu gak mudah. Berikan kami kesabaran, berikan kami damai sejahtera dalam menjalani hari-hari pembentukan-Mu ini Tuhan. Tapi kami bilang, ini kami, ini hati kami Tuhan. Perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu. Perbuatlah sesuai dengan apa yang Kau ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi Allah dan Raja atas kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tahu Engkau Tuhan Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan Allah yang memalingkan wajah-Mu dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Engkau Tuhan ada yang bersama dengan kami, Engkau gandeng tangan kami melewati apapun yang perlu kami lewati. Dan kami tahu Engkau Tuhan Allah yang menyinari langkah kami dengan firman-Mu. Engkau berikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau urapi kami semua dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami kerjakan dalam setiap profesi yang sedang kami jalani. Dalam setiap studi kami. Dalam setiap relationship kami. Biarlah kami mencerminkan Tuhan Allah yang hidup dalam kami. Mengucap syukur hari ini ada Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu terus itu ada dalam setiap nafas kehidupan kami. Hari lepas hari kami bergantung sepenuhnya pada-Mu, bersandar sepenuhnya pada-Mu Tuhan. Karena kami gak kuat, karena kami gak mampu. We don't have the strength to carry on. Hanya Engkau Tuhan Allah yang mampukan kami. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya sepanjang hari ini senantiasa Roh Kudus ingatkan kami tentang pengorbanan karya salib-Mu.
So that when we come again on Sunday, we know kami merayakan Tuhan Allah yang hidup. We know Sunday is coming. That's why we can have joy, we can have peace, we can have hope. Sekali lagi, Engkau Tuhan Allah yang setia dalam kehidupan kami. Semua yang mengucap syukur, semua yang percaya, katakan amin. Thank you Pastor Clint. Semua yang hadir di sini, siapa yang diberkati oleh firman yang kita boleh dengar di hari Jumat Agung ini. Dan kami mau menyambut juga Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang baru pertama kali hadir di kebaktian Jumat Agung. Semoga semua yang hadir di sini diberkati dan jangan lupa Sunday is coming. Jadi hari Minggu akan ada ibadah Paskah, Passover di jam yang sama, jam yang 10. Boleh diajak rekan-rekannya, teman-temannya untuk hadir bersama. Kayaknya lampunya lebih menyala lagi, karena ya lebih menyala. Itu aja pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Selamat menikmati sisa weekend ini dan beritakan kabar baik yang teman-teman dengar hari ini. God bless you.